Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 ya khususnya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena pastinya dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama ya untuk membahas materi di tema 7, indahnya keragaman negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam ya, khususnya tentang gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Dan sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama tentang gaya magnet ya. Sebelum kita mengetahui apa itu gaya magnet, ini ada sedikit ya ulasan atau tentang aplikasi dari gaya magnet. Mari kita lihat di sini ya. Ya, ini adalah sebuah kereta api ya, anak-anak sekalian. Ini menggunakan prinsip gaya magnet ya. Ini namanya adalah kereta api maglev ya. Ini sudah ada di Cina dan juga ada di Jepang ya. Kecepatannya bahkan sampai 600 km per jamnya. Ya, ini penjelasannya ya. Jadi maglev itu merupakan kereta api yang menerapkan konsep magnet listrik. Kata maglev itu berasal dari magnetic levitation. Kereta api ini dipasangi magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Magnet tolak-menolak sehingga kereta api melayang tepat di atas jalur lintasan. Gesekan kereta api dengan jalur lintasan berkurang sehingga kereta api bergerak lebih cepat. Nah ini ya, jadi karena ada jarak tersebut, nah akhirnya gerak kereta api itu menjadi lebih cepat dibandingkan dengan kereta api yang menempel dengan lintasan atau relnya ya. Gaya magnetik pada kereta cepat maglev digunakan untuk menjalankan kereta maglev sehingga tidak terjadi gesekan antara rel dan kereta cepat maglev karena menggunakan gaya magnetik untuk mengangkat dan menjalankan kereta cepat tersebut. Nah, ini ya sedikit ulasan tentang kereta maglev. Mungkin anak-anak sekalian kalau pengen lebih jelasnya bisa dicari ya dengan kata kuncinya maglev. Mungkin udah ada banyak sekali ya. Mungkin kalau pengen lihat videonya juga bisa dilihat di YouTube apa itu kereta maglev. Nah, ini adalah aplikasi tentang gaya magnet. Oke, kita mulai untuk materi ya. Jadi, apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda ya, itu yang disebut dengan gaya magnet ya. Jadi gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat disebut benda ferromagnetik ya. Benda ferromagnetik ya. Contohnya adalah benda yang terbuat dari besi, baja dan juga nikel ya. Ini adalah bahan-bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, itu disebut ferromagnetik yaitu benda yang terbuat dari bahan besi, baja dan juga nikel. Selain ferromagnetik ya, jadi selain benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, tentunya ada benda yang ditarik dengan lemah ya.
Nah, apa itu bendanya? Ya, jadi benda yang dapat ditarik magnet dengan lemah itu disebut paramagnetik. Contohnya adalah aluminium, tembaga, dan juga platina. Dan sebenarnya ada satu lagi ya, benda yang sangat sukar atau susah ditarik oleh magnet itu disebut dengan diamagnetik ya, tapi di sini tidak saya tuliskan ya. Contohnya misalnya kayak karet ya, kayu itu termasuk diamagnetik. Ya, adalah benda yang sukar ditarik oleh magnet. Oke, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat magnet. Ya, sifat-sifat magnet kita lihat ya. Ini adalah gambar magnet ya, di mana magnet itu memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub yang senama ya, akan tolak menolak, misalnya utara dengan utara. Kalau didekatkan itu akan tolak menolak, sedangkan kutub yang beda namanya atau beda jenis ya. Jadi ini namanya sejenis, ini beda jenis, itu dia akan tarik menarik ya. Oke. Jadi nih, sifat magnet yang pertama yaitu memiliki gaya tarik. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka gaya tariknya akan semakin kuat ya. Kemudian yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda tertentu ya, misalnya kertas ya, kayu ya, tergantung kekuatan dari magnet serta ketebalan dari benda tersebut ya, sehingga dapat ditembus oleh magnet. Kemudian yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub ya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Ini ada dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan, di mana kutub yang sejenis atau senama itu akan tolak menolak. Misalnya kutub utara dengan kutub utara didekatkan, dia akan tolak menolak. Kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, dia juga akan tolak menolak. Tetapi yang berbeda jenis ya, misalnya kutub utara dengan selatan didekatkan akan tarik menarik. Demikian juga misalnya kutub selatan dengan kutub utara, dia juga akan tarik menarik. Itu adalah sifat-sifat dari magnet. Selanjutnya, jenis-jenis magnet berdasarkan asalnya itu dibedakan menjadi dua ya, anak-anak sekalian. Yang pertama adalah magnet alam. Apa itu magnet alam? Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya batuan yang dapat menarik besi, itu adalah magnet alam. Kemudian yang kedua adalah magnet buatan ya. Magnet buatan itu adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, magnet buatan ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet tabung, magnet ladam, dan keping atau lingkaran ya, terakhir magnet keping. Sebenarnya ada juga magnet U ya, adik-adik sekalian. Oke, gambarnya seperti ini ya. Ini adalah magnet batang ya. Tentunya memiliki dua kutub ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah magnet silinder atau magnet tabung ya. Ini dituliskan tabung. Nah, magnet tabung itu silinder ya, sama aja. Ini magnet tabung atau magnet silinder. Kemudian ini magnet jarum ya. Kemudian ini magnet lingkaran atau magnet keping ya. Bentuknya seperti koin. Dan yang ini adalah magnet U atau magnet ladam. Sebenarnya beda adik-adik ya gambarnya. Kalau magnet ladam atau magnet tapal kuda itu U-nya agak melengkung sini ya. Ya, ini buat pengetahuan saja, ini harusnya magnet U bukan magnet ladam ya. Magnet ladam itu bentuknya agak melengkung. Oke, paling tidak adik-adik udah anak-anak sekalian sudah tahu ya bentuknya seperti apa dari magnet-magnet tersebut. Oke, setelah kita belajar tentang gaya magnet, yang kedua kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Nah, kita lihat dulu apa ini. Iya, ini adalah gambar seorang ya. Ini sebenarnya adalah penemu gaya gravitasi, namanya adalah Newton ya, atau Sir Isaac Newton. Ya, jadi pada saat dia duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba ada buah apel yang jatuh. Kira-kira apa yang terjadi dengan hal ini? Nah, ini adalah
awal mula ditemukannya gaya gravitasi ya. Oke, kita ke penjelasan tentang gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu terdapat pada semua benda. Jadi semua benda itu sebenarnya memiliki gaya gravitasi ya. Cuman mungkin besar kecilnya akan berbeda ya. Semakin besar ukuran benda, maka gaya gravitasinya juga akan semakin besar. Ya, ini ya. Jadi, kemudian ini semakin berat benda, gaya gravitasinya juga akan semakin besar ya. Nah, ini. Gaya yang disebabkan oleh tarikan bumi disebut dengan gaya gravitasi bumi. Nah, ini yang sering kita ketahui ya, gaya gravitasi bumi itu adalah gaya yang disebabkan oleh tarikan bumi atau gaya tarik bumi itu disebut dengan gravitasi bumi ya, menyebabkan kita bisa tinggal di bumi ini ya, bisa berjalan dengan baik. Kita bisa membayangkan seandainya tidak ada gravitasi bumi ya, pasti kita akan melayang-layang entah itu kemana ya. Nah, gaya gravitasi bumi menyebabkan benda yang ada di bumi tidak melayang. Nah, ini tadi ya. Kemudian semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka gaya gravitasinya akan semakin kecil ya. Kita lihat itu misalnya yang keluar angkasa itu kan semakin jauh ya jaraknya dengan bumi, maka gaya gravitasinya semakin ke atas semakin kecil ya. Semakin menjauhi bumi, gaya gravitasi buminya juga akan semakin kecil. Nah, pemanfaatan gaya gravitasi atau gaya gravitasi bumi khususnya ya, itu untuk apa saja? Nah, kita lihat di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, gravitasi bumi bermanfaat untuk kegiatan olahraga dan hiburan. Contohnya untuk terjun payung ya. Kemudian kegiatan para layang, ya ada bungee jumping dan juga loncat indah. Selain itu, ini ada satu lagi ya. Di Pulau Nias itu terdapat yang namanya budaya lompat batu atau fahumbu ya. Itu untuk menunjukkan kedewasaan seseorang ya, seorang laki-laki khususnya ya. Jadi di situ ada ukurannya ya. Jadi harus melompati sebuah batu yang sangat tinggi tentunya lah. Itu namanya adalah tradisi fahumbu atau lompat batu yang sangat terkenal ya di Pulau Nias. Nah, itu mungkin anak-anak sekalian ya, adik-adik siswa siswi kelas 4 ya, tentang materi gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Dan untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini, seperti biasa di sini ada latihan yang bisa kalian kerjakan ya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kereta api maglev ya? Tadi udah dijelaskan apa itu kereta api maglev. Mungkin kalau masih belum jelas bisa diputar ulang ya di paling depan tadi apa itu kereta api maglev ya, di sana sudah dituliskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan 3 contoh benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat ya. Benda-benda apa saja yang dapat ditarik magnet dengan kuat ya. Kemudian kalau masih bingung bahannya juga tidak apa-apa ya. 3 contoh bahan yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan benda paramagnetik. Apa itu paramagnetik? Ya, paramagnetik adalah titik-titik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, gaya gravitasi bumi adalah, wah itu gampang sekali ya. Gaya gravitasi bumi itu apa? Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang kelima, sebutkan pemanfaatan gaya gravitasi bumi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 4 untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.